Pangeran Amir adalah nama seorang tutus raja yang sering disebut dalam sumber sejarah Banjar sebagai putra mahkota yang terbuang dan terpaksa berpetualang ke tanah pasir hingga dibuang ke Ceylon. Andai dia berhasil menjadi raja, boleh jadi jalan sejarah berbeda. Andai dia berhasil merebut hak tahta, boleh jadi VOC tidak memperoleh hak monopoli lada. Namun, suratan takdir harus membawanya berpetualang dan menjadi pemimpin kudeta atas tahta kerajaan Banjar. Rute sungai yang dilalui oleh Pangeran Amir ketika berpetualang ke tanah pasir dan rute laut ketika menyerang istana kayu tangi di Martapura telah menarik perhatian saya untuk meneliti jalur rempah dari Tatas Banjarmasin ke pedalaman Barito yang masih belum jelas dan sebenarnya sudah lama dirintis para pedagang Banjar sejak abad ke-17. Awal petualangan Pangeran Amir dilatar belakangi oleh cerita yang panjang. Semuanya dimulai dari wafatnya seorang raja yang arif bijaksana bernama Sultan Hamidullah atau Sultan Kuning. Dalam wasiatnya, Sultan Kuning menunjuk anaknya yang bernama Pangeran Muhammad Aminullah atau Ratu Anu sebagai pewaris tahta. Kelak, dia akan mendapat julukan sebagai Raja dari Pegunungan Lada oleh VOC. Namun sungguh disayangkan, pangeran ini masih balita ketika pembacaan wasiat itu. Dewan Istana akhirnya bersepakat untuk menunjuk adik Sultan Kuning yang bernama Pangeran Tamjidillah sebagai wali sultan. Jadi sementara waktu, sang paman menduduki tahta sambil menunggu pangeran cukup umur dan cukup bekal. Gerak sejarah nampak tidak selaras dengan keinginan Dewan Istana. Ratu Anum sudah berusia 17 tahun, cukup bekal untuk memimpin kerajaan. Dia meminta hak tahtanya kepada sang paman. Namun untung tak dapat diraih, malah tak dapat ditolak. Sang paman enggan menyerahkan tahtanya. Dia silau akan kuasa. Justru anaknya, Pangeran Nata Negara, dinobatkan sebagai putra mahkota. Sedang Ratu Anu terkucilkan dari istana, hidup terbuang di Tatas Banjarmasin. Api dendam Ratu Anu lalu menyala dan semakin membara. Dia menyimpan dendam kesumat pada Sultan Sepuh beserta keturunannya. Lalu, sebuah rencana perebutan tahta disusun sedemikian rupa. Dari pusat perdagangan lada di Tatas, perlahan dia membangun jaringan perdagangan lada hingga dia menjadi seorang raja dari pegunungan lada. Lalu, untuk memperoleh pengikut dan kekuatan militer, dia melakukan perkawinan politik dengan seorang putri dari Kerajaan Pasir, sebuah negeri tempat berkumpulnya pedagang Bugis dari Makassar. Lalu setelah itu, dia menjadi bajak laut yang sering merompak kapal lada dari Kerajaan Banjar di Tabaniong, sebuah daerah penghasil lada yang cukup besar di pesisir tanah laut. Jika melihat usaha ini, tidak heran dia bisa mengumpulkan modal dan pengikut untuk mengancam Sultan Sepuh. Akhirnya, pada tanggal 2 Agustus 1759, dia resmi mendapatkan tahta yang memang haknya. Menurut LCD Van Dijk, Ratu Anung ini banyak memiliki perkebunan lada di Nagara, di dataran tinggi Alai atau Barabai. Nah, kemudian yang kedua adalah Pasir. Daerah ini adalah tempat bercokolnya orang-orang Bugis yang memproduksi kapal dagang dan juga mereka merupakan pedagang lada. Kemudian Tabanio, ini adalah daerah penghasil lada selain Nagara, Kayu Tangi, dan Pulau Laut. Nah, jadi saya berasumsi bahwa Ratu Anung ini menjalin jejaring dagang dan politik pada daerah-daerah tersebut. Pemerintahan Ratu Anung atau Sultan Muhammad Aliuddin Aminullah berlangsung sangat singkat, kurang lebih 1 tahun.
Dia meninggal karena sakit dada di tahun 1761 dan langsung digantikan oleh Pangeran Natanegara dengan gelar Panembahan Nata. Ratu Anom meninggalkan 3 orang anak yang diantaranya diperoleh dari perkawinan dengan Putri Pasir, yaitu Pangeran Rahmat, Pangeran Abdullah, dan Pangeran Amir. Celakanya, Panembahan Nata adalah wali mereka. Anak-anak Ratu Anom itu dianggap sebagai ancaman kekuasaan bagi Panembahan Nata karena sudah pasti mereka akan menuntut hak sebagai putra mahkota. Tahun 1785, Pangeran Rahmat lalu Pangeran Abdullah tewas diracun. Tentu saja target pembunuhan selanjutnya adalah Pangeran Amir. Sadar sebagai target pembunuhan, dia mencari-cari alasan agar bisa melarikan diri. Lalu, dia meminta izin pada Panembahan Nata untuk menunaikan ibadah haji. Namun sebenarnya, dia berencana melarikan diri seraya berpetualang nembus Hulu Barito menuju kerajaan Pasir. Tentu saja, dia berlindung pada paman-pamannya, yaitu Arung Turawe, Punataka, dan Selawati. Di tanah Pasir, Pangeran Amir menyusun rencana untuk merebut tahta dengan menggunakan kekuatan militer Pasir ditambah para bajak laut dari Tabanio yang merupakan sekutu ayahnya pada masa lalu. Namun, rencana ini diketahui oleh Panembahan Nata. Sebagai respon, Panembahan Nata meminta perlindungan dari VOC. Dan tentu saja, permintaan ini harus dibayar mahal, yaitu dengan monopoli lada. Pasukan Pangeran Amir tiba di Banjarmasin pada bulan Februari 1786 dan menyerang Martapura pada 14 Maret di tahun itu. Beruntung, serangan pasukan Pangeran Amir berhasil dimentahkan oleh prajurit kerajaan yang dibantu oleh VOC. Oleh kemenangan ini, VOC menuntut janji, lalu ditandatangani kontrak 13 Agustus 1787 yang berisi pengalihan kedaulatan Kerajaan Banjar dan penyerahan wilayah perkebunan serta bandar lada untuk dikuasai penuh oleh VOC, meliputi Pasir, Pulau Laut, Tabanio, Mandawai, Sampit, Pambuang, Kota Waringin, dan daerah Tatas. Dengan ini, Kerajaan Banjar bergerak maju ke arah ambang kehancuran. Setiap titik persinggahan Pangeran Amir adalah bandar dan daerah perkebunan lada. Baik itu ketika dia mulai berpetualang menuju Pasir atau ketika dia bersama pasukan Pasir ingin menyerang istana Banjar di Kayu Tangi, Martapura. Yang kita soroti di sini adalah titik sentralnya Pasir, ya. Pasir merupakan pintu lada dari pedalaman Barito maupun pintu lada yang masuk ke pedalaman Barito dari Makassar. Lalu pasca kekalahan 14 Maret 1786, Pangeran Amir bersama Gusti Kasim dia bertahan di Hulu Barito untuk menyusun strategi dan menyerang istana Kayu Tangi lagi. Nah, sebagai langkah awal, tahun 1788 dia berhasil menguasai Bakupai. Nah, kemudian jalur yang kedua ini adalah Pasir, Pulau Laut, dan Tabanio, yang mana jalur ini adalah ketika dia bersama pasukan Pasir ingin menyerang istana. Pasir sudah saya sebutkan di atas, kemudian Pulau Laut dan Tabanio adalah 2 di antara 4 besar daerah penghasil lada setelah Kayu Tangi dan Nagara. 14 Mei 1789 adalah akhir dari petualangan merebut hak tahta Pangeran Amir. Dia menyerah karena kelaparan di Bakumpai. Kemudian, dia dibuang ke Ceylon dengan meninggalkan seorang anak bernama Pangeran Mas'ud, ayah dari Pangeran Antasari.